Selamat pagi, shalom, damai di hati. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 4 Mei, Mengenal Uriah Smith. Mari kita dengarkan ayat inti dan penjelasannya. Demikian firman Tuhan. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dalam kitab Markus 13 ayat tahun 1832 sampai Uriah 1903 pada tahun menjadi salah satu penganut gereja Masehi Advent hari ke-7 yang terkemuka dalam menyebarkan menjadi salah satu penganut gereja Masehi Advent hari ke-7 yang terkemuka dalam menyebarkan pekabaran denominasi tersebut ke seluruh dunia melalui media cetak. Ia mengalami awal yang cukup sulit. Di usia muda, ia harus diamputasi pada kaki kirinya di antara paha dan lutut. Itu tentu sudah sangat buruk. Tetapi lebih buruk lagi, operasi yang berlangsung selama 29 menit itu dilakukan di meja dapur keluarga tanpa anestesi. Yang bisa menghiburnya hanyalah tangan ibunya. Mungkin kebanyakan dari kita tidak memiliki konsep yang jelas tentang apa artinya hidup di masa lalu yang dikatakan indah. Ibu dari Uriah menjadi penganut ajaran Millerisme dan anak laki-laki itu dibaptis oleh seorang penatua penanti kedatangan Kristus pada musim panas tahun 1844. Harapan pada bulan Oktober 1844 sangat mengesankannya. Tetapi ketika Yesus tidak datang, ia meninggalkan ajaran kedatangan Kristus yang kedua itu dan mulai mempersiapkan dirinya sendiri untuk mendapatkan tempat yang baik di bumi. Kekhawatiran surgawi yang disorot oleh para penganut Advent semakin surut dari visinya. Pada usia 16 tahun, ia masuk ke Phillips Academy di Exeter, New Hampshire, salah satu sekolah menengah swasta paling bergengsi pada masanya. Banyak tokoh hebat di negara bagian New Hampshire yang tamat dari sekolah tersebut. Uriah, sang pemuda yang ambisius itu berniat setelah lulus untuk masuk ke perguruan tinggi Harvard. Ia bercita-cita menjadi guru di salah satu sekolah tinggi terbaik di negara ini dan tentu saja ia memiliki kemampuan untuk peran tersebut. Namun Tuhan memiliki rencana lain untuk anak muda yang pintar ini. Begitu pula dengan ibunya. Dalam bacaan kita ini di tanggal 29 dan 30 Maret, kita telah melihat bagaimana saudara perempuan Uriah, yaitu Annie Smith, yang telah dituntun ke Adventisme melalui doa ibunya, serta mimpi yang diberikan kepada Annie dan Joseph Bates, dan melalui kegiatan penginjilan Bates yang agresif. Annie bergabung dengan penganut Sabat pada tahun 1852. Dan setelah itu Uriah yang berbakat itu juga mendapatkan pengaruh kakaknya. Akhirnya pada September 1852, pemuda yang telah berusia 20 tahun itu setuju untuk menghadiri pertemuan Advent. Dan di sanalah ia mendengar James dan Ellen White menjelaskan alasan terjadi kekecewaan tahun 1844 serta keyakinan akan Sabat hari ke-7. Dibutuhkan waktu lebih dari 2 bulan pendalaman intensif tentang topik tersebut. Titik krisis datang pada Desember 1852. Dengan kematian ayahnya. Dihadapkan dengan keyakinan hidup, Uriah menyerahkan dirinya sepenuh hati kepada Tuhan yang akan menggunakannya dengan luar biasa. Tuhan, betapa kami berjuang melalui penyerahan diri sepenuhnya kepadamu.
Tolonglah saya hari ini untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada tujuan-Mu. Pakailah saya Tuhan untuk menjadi berkat hari ini juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.